5 aksi gila sang prajurit. Terima kasih Kopral Bakio. Masih ingat Kopral Bakio? Pemilik nama lengkap Partika Subakio, anggota TNI Datasemen Polisi Militer Denpom keempat Solo itu kerap melakukan aksi-aksi ekstrem dan nyentrik yang menyita perhatian khalayak luas. Kopral ini memang terkenal kuat. Beragam prestasi yang ditorehkannya sejak mengabdi di TNI pada 1983 lalu. Pada 2006, ia memecahkan rekor muri dengan melakukan push up 9.260 kali selama 24 jam. Aksi itu sebagai peringatan Hari Juang. Lalu, pada 2012, ia melakukan Koprol 1046 di sepanjang Jalan Selamat Riyadi. Dia juga berlari 24 jam mengintari Pura Mangkunegaran. Belum lama, Kopral Bakio tercatat pernah aksi koprol di Jakarta dan Solo. Aksi-aksinya bukan sekedar mencari sensasi, tapi mengusung pesan mulia. Pamit pensiun. Sebagai selebrasi pensiunnya dari Dinas Ketentaraan per 14 Desember 2016, Kopral Bakio melakukan aksi 1412 gerakan ngawal Kopral pensiun. Mulai 14 Desember, saya sudah pensiun. Saya tetap bangga meski memasuki pensiun hanya berpangkat Kopral, kata Kopral Bakio Kamis 15 Desember 2016. Aksi pamitan berjalan semakin semarak saat ia di depan markas Denpom 4 Surakarta membawa papan berukuran 5 cm x 10 cm bertuliskan aksi 1412 gerakan ngawal Kopral pensiun. Tukang becak, warga, dan pedagang ikut memeriahkan acara pensiunan itu. Saya hanya berpesan kepada seluruh anggota TNI untuk menjauhi narkoba yang kini menjadi musuh bersama. Lindungi masyarakat dan sayangilah keluarga, ucap Kopral Bakio. Berikut ini sebagian aksi-aksi nyentrik sang Kopral. Operasi tanda tanya. Istilah OTT biasanya merujuk aksi penegak hukum melakukan operasi tangkap tangan pelaku korupsi dengan bukti uang suap atau uang korupsi. Akan tetapi, aksi OTT kali ini bukan berhubungan dengan korupsi. Kopral Bakio menginisiasi aksi OTT yang berbeda. Kali ini, OTT kependekan Operasi Tanda Tanya. Sasarannya adalah tukang becak atau pengunjung Pasar Gede Solo pada Selasa 29 November 2016. Mula-mula, Kopral Bakio bersama para satpam pasar merazia orang-orang di sekitar Pasar Gede. Setelah dirazia, belasan orang ini dipanggil satu persatu untuk menghafalkan Pancasila, utamanya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kopral Bakio menjelaskan sengaja menitik beratkan pada amalan sila ketiga tentang Persatuan Indonesia. Dengan semangat Persatuan Indonesia, diharapkan tidak ada perpecahan NKRI. Terlebih menjelang aksi 2 Desember 2016. Dengan adanya aksi 212, kami ingin tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Jangan tercerai-berai karena perbedaan. Kami harapkan bisa aman dan rukun. Berangkat aman, pulang aman, kata Kopral Bakio. Usai melakoni aksi ini, ia menggelar semacam pesta kecil. Kopral Bakio menyediakan makanan tradisional berupa cenil. Dalam hitungan menit, makanan tradisional itu pun ludes. Salah satu korban OTT, Sunario, seorang penarik becak di Pasar Gede, mengaku kaget dengan aksi ini. Saat ditangkap Kopral Bakio, ia tiba-tiba diminta untuk membaca Pancasila. Saya tidak tahu jika penangkapan ini disuruh untuk membaca Pancasila, tapi saya senang dengan aksi OTT ini untuk menguatkan kerukunan, kata Sunario. Koprol keliling Stadion Manahan.
Kopral Bakio sangat menaruh perhatian pada bahaya narkoba, terutama ancamannya ke kalangan tentara. Dia pernah menghebohkan Solo dengan kampanye anti-narkoba di Plaza Stadion Manahan Solo pada 24 Februari 2016. Sebelum melakukan orasi, dia melakukan aksi jungkir balik atau kopral mengelilingi kolam. Kopral Bakio mengenakan baret khas anggota polisi militer, serta kaos sport lengkap dengan celana doreng dan sepatu PDL. Selanjutnya, dia mencebur ke kolam. Di dalam kolam, ia berdiri sembari mengibarkan bendera merah putih, serta mengangkat tinggi dua papan poster bertuliskan, "Bila prajurit TNI dan Polri bernarkoba dan LGBT, maka tinggal nunggu waktu hancurnya NKRI. Dan tingkatkan bintai, hindarkan TNI Polri dari narkoba dan LGBT." Kopral Bakio langsung melakukan orasi di hadapan anggota Limnas serta masyarakat umum yang kebetulan melintasi depan Stadion Manahan Solo. Dia menyatakan sangat prihatin digerebeknya sejumlah anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam kasus peredaran narkoba. Dengan tegas, ia pun mengancam tindakan prajurit yang melanggar aturan tersebut. Kemarin melihat ada berita soal operasi penggerebekan kasus narkoba yang berhasil mengamankan beberapa anggota TNI dan Polri. Saya mendengar kasus itu sangat prihatin dan miris, kata dia kala itu. Kopral Bakio menegaskan sebagai benteng pertahanan negara, para TNI dan Polri harus kuat. Lantas jika anggotanya terkena narkoba, maka benteng negara akan menjadi lemah, bahkan bisa hancur. Oleh sebab itu, pembinaan mental di kalangan prajurit TNI dan Polri harus ditingkatkan supaya mental para anggota tetap kokoh dan tidak tergoda untuk bermain dengan narkoba. Saya sebagai orang tua hanya mengingatkan saja kepada para prajurit muda TNI dan Polri. Kalau bisa bintai ditingkatkan, latihan-latihan ditingkatkan. Jika capek latihan akan tidur dan tidak mikir yang tidak-tidak. Kalau banyak nganggur, tidak latihan, banyak santai, ditambah LGBT, nanti malah mikir jelek-jelek, tegasnya. Dia menambahkan tidak sepantasnya prajurit TNI dan Polri menjadi pengedar atau backing dalam kasus peredaran narkoba. Sebab saat ini kesejahteraan anggota TNI juga sudah dinaikkan serta ditambah dengan remunerasi. Kalau para prajurit TNI dan Polri masih sampai cari tambahan dengan mengedarkan narkoba, berarti prajurit yang goblok. Jangan sampai anak-anak terkena narkoba, ucapnya. Kopral keliling Monas sambil puasa. Pada Mei 2016, Kopral Bakio membuat heboh Jakarta. Sambil tetap menjalankan ibadah puasa, dia menjalankan aksi koprol di Monas, Jakarta. Aksi ekstrim pria 53 tahun ini dimulai sekitar pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan seragam loreng dan baret biru khas polisi militer. Kopral Bakio melakukan aksinya dengan diiringi sejumlah relawan yang membawa spanduk bertuliskan bahaya narkoba. Aksi koprol di Monas dilakukan Kopral Bakio untuk mengkampanyekan bahaya narkoba. Selain itu dalam rangka memeriahkan HUT POM Angkatan Darat ke-70. Dia mengatakan aksi koprol yang dilakukan sambil berpuasa di depan pintu Monas beralas batu konblok itu membuat badannya sakit. Jangan salah loh, jungkir balik di batu-batu gini, badan saya tetap sakit kok, tandas Kopral Bakio. Dia mengatakan akan melakukan aksi serupa di Menara Eiffel, Paris, Prancis. Namun sebelum itu, dia akan terlebih dahulu memecahkan rekor di Monas. Saya ingin sekali jungkir balik di Menara Eiffel, tapi mau pecahin rekor dulu di sini, kata Bakio. Dia menyatakan tidak ada alasan khusus mengapa ingin koprol di Menara Eiffel. Sekedar ingin mencoba saja, kata Kopral Bakio.
jalan jongkok di Jalan Slamet Riyadi. Beragam cara dilakukan untuk memperingati HUT TNI yang jatuh setiap 5 Oktober. Dalam memperingati HUT ke-69 pada Oktober 2014, Kopral Bakio berjalan jongkok 1,5 km di Jalan Slamet Riyadi, Solo. Dengan mengenakan seragam TNI lengkap, Kopral Bakio itu melakoni aksi jalan jongkok dengan didampingi sejumlah rekannya. Dia harus menempuh jarak sekitar 1,5 km. Mulai dari kawasan Ngarsopuro hingga Bundaran Geladak. Saat jalan jongkok itu, Kopral Bakio membawa bendera merah putih dan poster. Poster itu bertuliskan Dirgahayu TNI 69. Alutsista yang mantap, mental yang kuat, kompak sesama aparat, nyamankan hati rakyat menuju bangsa yang hebat. Tak pelak aksi tentara tersebut menjadi pusat perhatian warga serta para pengguna jalan yang sedang melintas. Mereka pun tak lupa mengabadikan aksi langkah jalan jongkok yang dilakukan oleh prajurit TNI. Kopral Bakio mengatakan aksi jalan jongkok ini sebagai bagian dari memperingati HUT TNI. Ia sengaja memilih aksi dengan jalan jongkok sebagai simbol bahwa TNI harus siap fisik dan mental. Aksi ini atas inisiatif sendiri, tutur Kopral Bakio. Usai berhasil jalan jongkok sejauh 1,5 km, Kopral Bakio juga melakukan aksi sosial. Ia membagikan 300 nasi bungkus untuk tukang becak, loper koran, dan pejalan kaki di kawasan Geladak, Jalan Slamet Riyadi, Solo.